Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pintar. Kali ini kita akan bahas mengenai apa perbedaan teknik informatika, teknik komputer, dan sistem informasi. Jadi bagi kamu yang ingin kuliah atau sedang mencari jurusan kuliah yang tepat, atau kamu atau bahkan keluarga atau temannya, dan bingung terhadap tiga topik ini, silahkan simak video ini. Dan jangan lupa subscribe tombol di bawah sehingga kamu bisa mendapatkan edukasi mengenai programming, desain, edit video, dan pekerjaan. Nah, kita mulai ya. Sebenarnya apa sih perbedaan teknik informatika, teknik komputer, dan sistem informasi? Biasa hal ini kamu tanyakan jika ingin masuk kuliah, baik di Indonesia di luar negeri. Ketiga jurusan ini cukup populer dan cukup terkenal, apalagi di masa digital saat ini. Cuman banyak orang yang tidak mengerti tiga perbedaannya, dan biasanya juga nggak terlalu dijelaskan di universitas, atau bahkan kalau udah masuk juga nggak terlalu dijelaskan. Padahal nanti kalau udah pas belajarnya, kalau kamu tidak tahu tiga perbedaan ini agak sulit nanti pas kerjanya, karena perbedaannya agak cukup berbeda sih. Nah, yang pertama adalah jurusan sistem teknik informatika. Nah, ini biasa juga disebut dengan ilmu komputer kalau kamu di beberapa universitas. Nah, biasanya teknik informatika ini jurusannya adalah jurusan yang membahas pengolahan data atau mengenai teknologi-teknologi yang berhubungan dengan komputer secara dalam. Ini contohnya biasanya lebih ke pemrogramannya itu dalam banget. Mungkin di jurusan lain belajar pemrograman juga yang dua yang lainnya. Cuman nih kalau di teknik informatika kamu akan belajar pemrograman lebih dalam jaringan komputer dan perangkat lunak. Ya ini dasarkan dari beberapa sumber dan dari pengalaman penulis juga sih, tanya-tanya ke beberapa teman juga. Mungkin berbeda juga di tempat universitas lain, cuman kalau di biasanya sih teknik informatikanya seperti itu. Jadi kalau kamu belajar mengambil jurusan teknik informatika, kamu expect-nya akan belajar lebih banyak mengenai pemrograman secara lebih dalam sih. Dan itu lebih ke arah, bahkan bisa masuk ke arah R&D kalau misalnya ke teknik informatika. Nah, yang kedua adalah teknik komputer. Berbeda dengan teknik informatika, teknik komputer itu lebih berfokus pada perangkat lunak seperti prosesor, microcontroller, bahasa mesin, dan sebagainya. Jadi bagi kamu yang mungkin senang ngutak-ngatik perangkat keras atau perangkat lain yang komputer yang bisa disentuh, kan perangkat keras itu bisa dikatakan perangkat komputer yang bisa disentuh. Kalau perangkat lunak yang tidak bisa disentuh seperti software dan sebagainya. Kamu cocok mungkin ngambil jurusan teknik komputer. Kenapa? Seharusnya atau biasanya sih kalau jurusan teknik komputer itu lebih dalam di hal ini. Tapi kalau kamu misalnya nggak suka tentang perangkat keras, kamu bisa coba kedua jurusan lainnya. Nah, yang terakhir ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini sebenarnya bisa dikatakan gimana mempelajari menghubungkan kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi yang ada. Jadi selain kamu belajar teknologi, kamu juga nanti akan belajar manajemen, organisasi, proses, dan lain sebagainya. Sehingga apapun solusi yang diberikan dari teknologi itu berguna di organisasi. Nah, di sini juga belajar pemrograman. Kalau di beberapa universitas, ya biasanya tempat saya juga belajar agak dalam, cuman nggak sedalam teknik informasi, teknik informatika. Kenapa? Karena kita tuh belajarnya di level yang, kalau di sistem informasi itu belajarnya di level yang lebih solution atau applicable di organisasi. Kalau teknik informatika itu bisa saja kamu langsung masuk ke R&D dan yang bahkan aplikasinya belum sebanyak saat ini. Kalau sistem informasi itu biasanya sudah biasa dipakai dan itu yang dipelajari, misalnya kayak ERP, sistem informasi website, dan lain sebagainya. Nah, itu sih perbedaan dari tiga jurusan ini. Ini biasanya, ini kembali lagi nih, hasil dari riset dan observasi dan interview ke beberapa dari teman kami juga. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai hal ini, kamu bisa tanya di kolom komentar. Dan nanti akan kami jawab, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dan edukasi lainnya mengenai informatika, desain, video, dan pekerjaan. Sampai jumpa.